di tahun pertama dan kedua ini juga disyariatkannya azan, Pak Krisna. Waktu Nabi di Madinah, bingung ini bagaimana cara mengumpulkan orang-orang supaya datang ke masjid. Sebahagian mengusulkan, ayo sholat. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan apa? Kenapa nggak kita bikin seperti orang Nasrani memanggil rakyatnya untuk beribadah? Ada yang mengatakan seperti orang Persia atau seperti siapapun. Akhirnya Rasulullah SAW tidak ada yang setuju dengan usulan-usulan itu. Sampai seorang sahabat bermimpi, ya, seorang sahabat bermimpi tentang bagaimana cara memanggil orang untuk sholat. Waktu sahabat ini bermimpi, Umar juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Tapi beliau ini, namanya siapa? Abdullah bin apa lupa saya, atau Zaid bin apa lupa saya ini. Lebih duluan dia menemui Nabi SAW dan bercerita kepada Nabi bahwa saya melihat dalam mimpi saya begini untuk mengajar, untuk memanggil orang sholat. Saya diajari kalimat-kalimat seperti ini katanya. Itu sekarang azan kita itu. Tak lama setelah dia datang, Umar bin Khattab pun datang. Semakin kuat sudah. Maka dipanggillah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ardah untuk menghafalkan kalimat-kalimat yang tadi dilihat di mimpi. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi azan yang pertama kali mengumandangkannya memang Bilal bin Rabah ketika dia naik ke atapnya atau yang tempat yang tinggi di Masjid Nabawi, itu dimulai dikumandangkan. Dan luar biasa, Bilal suaranya bagus. Jadi Bilal pun orang yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah SAW mengumandangkan azan. Dan nadanya sebenarnya Bilal itu datar saja. Kalau di Indonesia kan azan itu cenderung, kalau kita kan suka yang mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allah. Gitu kan. Kalau Bilal sebenarnya diriwayatkan datar saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datar saja. Tegas nadanya. Walaupun begitu sangat dirindukan oleh orang Madinah. Apalagi semasa hidup Rasulullah yang menjadi muazzin itu adalah Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Ummi Maktum. Sampai nanti kita lihat bahwa ketika penaklukan kota Mekah pun nanti kita akan cerita juga ke sana bahwa yang disuruh oleh Rasulullah SAW mengumumkan kemerdekaan kota Mekah adalah Bilal bin Rabah dengan mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Nah, ada cerita menarik Pak Krisna ini ya mengenai azan ini. Setelah Bilal bin Rabah ditinggal oleh Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah berikrar di dalam hatinya, saya ini muazzinnya Rasulullah SAW dan tidak akan azan lagi. Jadi dirayu oleh Abu Bakar, dirayu oleh Umar, dia nggak mau azan lagi Pak Krisna. Akhirnya karena sering dirayu begitu, dia pindah ke negeri Syam. Bilal bin Rabah tinggal di negeri Syam. Di negeri Syam dia berdakwah dengan baik, menyampaikan Islam dengan baik. Ya tidak jadi muazzin. Tiba-tiba setelah beberapa tahun dia di Madinah, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Bilal bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Nah ini, saya juga pengen nih pemirsa dan pendengar Pak Krisna kita semua, berdoalah agar kita bermimpi Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah juga bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya setelah Rasulullah meninggal tentunya. Meninggal Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah pindah ke Syria, Rasulullah Rasulullah datang ke dalam mimpinya Bilal. Bilal, ma hadhil jafah. Kalau nggak salah saya begitu diceritakannya. Kok kau lupakan aku di Madinah, kata Rasulullah SAW kepada Bilal. Kenapa sampai nggak kau ziarah sama aku, katanya. Udah putuskah cintamu? Udah nggak sayang kau lagi sama aku, kata Rasulullah SAW. Terbangun Bilal dari tidurnya. Nggak banyak cerita, Bilal langsung bersiap-siap pagi itu juga. Dia siapkan bekalnya, dia langsung menuju ke Madinah. Sampainya di Madinah, dia sholat di Masjid Nabawi, dia ziarah ke Rasulullah SAW. Hanya air mata yang dia punya. Ya Rasulullah. Karena memang gini Pak Krisna ya, sahabat-sahabat itu mencintai Rasulullah SAW jauh lebih dari rasa yang kita pernah punya ketika mencintai pacar kita saat-saat kita umur-umur berapa tahun gitu loh. Atau jauh daripada kita merasakan cinta kepada istri kita saat-saat bulan pertama kita menikah.
yang dirasakan oleh sahabat ketika mencintai Rasulullah, seperti itu Pak Krisna. Seperti seorang laki-laki atau perempuan awal-awal dia menikah, itu yang mereka rasakan. Nggak ketemu sehari aja dia cari. Nah, gitu loh. Menangis ketika bertemu kan. Misalnya kita juga kalau pisah sama istri, awal-awal masih menikah, tiba-tiba istri atau suami tugas keluar kota, pas ketemu kan gimana rasanya gitu kan. Nah, Bilal bin Rabah pun ketika ketemu dengan Rasulullah SAW di depan kuburannya, tidak ada yang bisa lakukan kecuali berdiri menangis. Rindu dia sama Rasulullah SAW. Rindunya dia kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika dia sholat di Raudhah, Umar bin Khattab datang, Bilal azan, katanya. Bilal bilang, nggak bisa saya Umar, saya ini muazzinnya Rasulullah SAW. Biarlah saya menjadi muazzinnya Rasulullah SAW. Nah gitu ya. Akhirnya, ketika Bilal sedang sholat di Raudhah, tiba-tiba ada dua anak muda datang, Hasan dan Husain. Ketika Bilal melihat dua-duanya ini menangis, ya Allah, kalian dulu waktu itu masih kecil. Apalagi Hasan Husain ini mirip sekali dengan Rasulullah SAW. Hasan itu diriwayatkan dari dada dan dari perut ke atas mirip dengan Rasulullah SAW. Wajahnya mirip dengan Rasulullah SAW. Husain itu dari bawah itu mirip dengan Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi ketika dia lihat, dia peluk dua-duanya, menangis saja Bilal. Saya rindu sama kakek kalian, katanya. Gitu ya. Sambil juga yang dua ini menangis, Hasan dan Husain menangis, kami juga sangat rindu sama opung kami ini, Bilal, katanya. Kalau kau mau, ini permintaan seorang cucu ini, katanya. Kami ingin merasakan kehadiran Rasulullah SAW melalui kumandang azan, Bilal, katanya. Karena yang minta ini cucu Rasulullah SAW. Akhirnya luluh lantak juga hati Bilal bin Rabah. Naik dia ke atas, mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekota Madinah itu Pak Krisna, ketika mendengarkan suara Bilal bin Rabah, ya Allah, berkumpul di Madinah. Seolah-olah suara Bilal ini betul-betul menyihir hati semua orang yang beriman. Membuat mereka membangkitkan itu kenangan. Kenangan. Karena gimana pas suara itu datang seolah-olah Rasulullah ada lagi gitu Pak Krisna. Takbir kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya ketika asyhadu an la ilaha illallah dikumandangkan, sampai yang hamil 9 bulan pun merangkak ke masjid menengok. Karena anggapan orang, apakah Rasulullah hidup kembali? Gitu loh. Ketika suara Bilal berkumandang di Madinah, seolah-olah kehadiran Rasulullah SAW terasa. Tapi azan itu tidak selesai Pak Krisna. Karena ketika ingin mengumandangkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah hanya bisa menangis saja. Tidak bisa sama sekali dia melanjutkan azan itu, sama sekali. Hanya bisa begitu. Tidak keluar kalimat itu. Akhirnya semua orang menyuruh Bilal turun dan dilanjutkan azannya oleh orang lain. Dan sejak itu orang sudah tahu kenapa Bilal tidak bisa azan. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW membuat ketika azan itu dikumandangkan, dia merasa, apa ya dia bilangnya, Rasulullah SAW datang lagi.